Halo. Di video kali ini, Tante Wiggy bakal nyeritain film berjudul Leon the Professional yang dirilis tahun 1994. Film ini bercerita tentang seorang bocil psikopat yang ingin belajar jadi pembunuh bayaran dari ahlinya untuk membalaskan dendam atas pembantaian keluarganya. Tapi sebelum Tante Wiggy lanjut videonya, tolong itu tombol subscribe-nya dicocol-cocol dulu, biar nggak mubazir. Hiu, tukurukuk, kuk. Film ini diawali suasana kota New York, di mana di dalam sebuah kafe ada dua orang sedang mengobrol serius. Salah satu dari mereka kemudian memberikan sebuah foto bos narkoboy yang harus diberi pelajaran. Yeah, I'm free Tuesday. Tak berselang lama, si bos tersebut datang ke sebuah hotel untuk melakukan transaksi narkoboy. Saat sedang asik olahraga ranjang dengan seorang cewek, si bos dapat telepon dari anak buahnya yang udah ditodongin pistol. Di situ, si anak buah bilang kalau orang tersebut bakalan naik ke atas sampai akhirnya dia dieksekusi. Si bos yang panik ngasih tahu anak buahnya yang lain untuk bersiap kedatangan tamu tak diundang. Di luar kamar, anak buahnya melihat lift yang sedang menuju ke lantai tersebut. Saat pintu lift terbuka, mereka langsung memberondong tembakan. Tapi, ternyata itu adalah teman mereka sendiri yang sudah tidak bernyawa. Kemudian mereka berpencar untuk mencari si orang misterius tersebut. Namun satu persatu dari mereka malah dengan mudah dibunuh oleh orang misterius tersebut. Si bos gemoy yang memantau dari CCTV lalu ketar-ketir melihat kejadian tersebut. Sambil membawa senjata, ia pun panik dan mencoba untuk menelpon polisi. Tapi tiba-tiba di belakangnya muncul seseorang yang menodongkan pisau di lehernya. Orang misterius itu bernama Leon, seorang pembunuh bayaran profesional. Si bos gemoy lalu disuruh menelpon seseorang bernama Maurizio, yang merupakan rekan kerja si Leon. Di telepon tuh, Maurizio nyuruh si bos gemoy untuk jangan pernah datang ke kota itu lagi. Apalagi sampai berani melakukan transaksi narkoboy. Setelah selesai, si Leon pun kembali menghilang di kegelapan. Make sure he understands. Do you understand? Karena pekerjaannya sudah selesai, Leon pulang ke rumahnya. Gak lupa, dia mampir ke warung sembako untuk membeli susu. Saat menuju rumah, Leon bertemu dengan seorang bocil bernama Matilda yang sedang ngudut di pinggir tangga. Di situ juga Leon ngelihat kalau ada bonyok di muka si bocil. Tapi karena gak mau kepo, Leon lalu masuk ke dalam rumahnya. Kemudian, dari salah satu rumah, keluarlah 3 orang yang sedang berdebat, di mana salah satu dari mereka adalah ayah si Matilda yang sedang dipertanyai perihal keberadaan narkoboy yang dititipkan kepadanya. Namun, ayahnya itu bilang kalau dia tidak tahu menahu soal keberadaan barang itu. Si jaket hitam lalu memberitahu atasannya yang bernama Stanfield kalau orang itu kekeh tidak tahu keberadaan narkoboy tersebut. Dengan nada sedikit mengancam, Stanfield lalu menyuruh ayah si Matilda untuk mencari narkoboy yang hilang itu dan hanya dikasih waktu sampai besok siang. Noon. Setelah itu, Stanfield pergi bersama bawahannya. Dari balik pintu, Leon ternyata kepo dan mengintip keributan yang terjadi di depan rumahnya. And stop smoking cigarettes. Keesokan harinya, saat hendak pulang ke rumah, lagi-lagi Leon melihat Matilda di pinggir tangga. Namun, kali ini dengan hidung yang mimisan. Leon terus ngasih sapu tangan ke si Matilda buat ngelap darahnya itu. Melihat kebaikan Leon, Matilda yang mau pergi belanja bilang kalau dia bakalan ngebeliin si Leon itu susu murni kesukaannya. Tak lama dari situ, Stanfield dan gerombolannya datang untuk menagih barang yang dimintanya kemarin. Mendengar kedatangan mereka, Leon lalu kembali mengintip dari lubang pintu rumahnya. Tanpa basa-basi, Stanfield langsung mendobrak masuk ke dalam rumah si Matilda. Kakak dan ibu Matilda menjadi korban pertama kegilaan si Stanfield. Adiknya yang masih kecil sembunyi di bawah tempat tidur. Namun, saat mendengar suara tembakan, ia lalu mencoba untuk kabur. Sayangnya, usahanya itu gagal karena diberondong tembakan.
Ayah Matilda yang ngerasa suasana aman setelah aksi tembak-tembakan tadi mencoba untuk lari keluar rumah. Namun, Stanfield yang tangannya tertembak masih bisa melumpuhkan ayah si Matilda dari belakang. Look what you did. Matilda yang kembali dari belanja melihat situasi di sekitar rumahnya udah gak karuan. Namun dengan pintar, dia ngelewatin rumahnya dan mencet bel rumah si Leon sambil mewek. Ngelihat itu, si Leon serba salah dan kebingungan. Tapi akhirnya, dia membukakan pintu dan menyuruh Matilda untuk masuk. Di sisi lain, anak buah si Stanfield ngelihat sebuah foto dan sadar kalau ada satu anak yang hilang. Salah satu anak buahnya itu curiga, anak yang mereka cari adalah yang tadi masuk ke rumah si Leon. Leon udah siap-siap buat nembak orang yang ada di depan pintu rumahnya itu. Namun, saat Matilda nyalain acara kartun di TV, anak buah si Stanfield itu pun kembali pergi. Tak lama kemudian, anak buah Stanfield menemukan narkoba yang mereka cari. Setelah itu, mereka pun langsung cabut dari rumah itu. Di dalam rumah, Leon mencoba untuk menghibur Matilda yang sedang sedih. Hey, Piggy. Saat Leon pergi ke dapur untuk mengambil susu, Matilda membuka koper milik si Leon, yang ternyata isinya dipenuhi senjata. Matilda kemudian nanya ke si Leon soal pekerjaannya. Sambil kelihatan bingung, Leon jawab kalau dia adalah pembunuh bayaran. Bukannya takut, Matilda malah bilang kalau itu adalah pekerjaan yang keren. Karena ingin balas dendam atas kematian keluarganya, Matilda meminta Leon untuk melatihnya menjadi pembunuh bayaran. Sebagai gantinya, ia bakal ngerjain semua kerjaan rumahnya si Leon. Tapi Leon menolak mentah-mentah tawaran itu dan menyuruh Matilda untuk tidur saja. Pagi harinya, Leon minta Matilda untuk pergi dari rumahnya setelah sarapan. Tapi di situ Matilda nemuin satu hal, yang mana ternyata Leon gak bisa baca. Ditambah lagi, si bocil itu kekeh, pengen dilatih jadi pembunuh bayaran. Karena kesal, Leon ngasih pistol buat si Matilda dan bilang kalau dia gak mau ngelatih seorang bocil jadi pembunuh. Tapi tanpa rasa takut, Matilda ngambil pistol itu dan kemudian nembakin pistol itu keluar jendela. Ngelihat itu, Leon cuma bisa melongo sama kelakuan bocil tersebut. Karena merasa tempat tinggalnya sudah tidak aman, mereka berdua lalu pindah ke sebuah hotel. Di situ, Leon akhirnya setuju untuk melatih Matilda menjadi seorang hitman. But I could learn the basics. Yeah, and I need. Di atap gedung, Leon ngajarin Matilda untuk menjadi seorang sniper. Di situ, Matilda lalu disuruh untuk nyari sasaran tembaknya yang ada di sebuah taman. Matilda lalu memilih seorang pria yang sedang berlari pagi sebagai targetnya. Sambil menunggu aba-aba dari Leon, Matilda terus mengunci sasaran tembaknya sampai akhirnya... Walaupun tepat kena bagian perut pria itu, namun ternyata senjata itu hanya menembakkan peluru karet yang tidak berbahaya. Mereka berdua lalu kabur dari situ biar nggak ketahuan. Hari-hari berikutnya, Leon melatih Matilda berbagai hal, termasuk merakit senjata. Sebagai gantinya, Matilda mengajari Leon untuk membaca dan menulis. Gak lupa minum susu, dan minum susu lagi. Leon lalu menemui sahabatnya Tony, yang selama ini memberinya tugas dan juga membantu menyimpan uang hasil kerja kerasnya. Di situ Leon bilang kalau dia butuh uang untuk nolong seseorang. Karena curiga, Tony ngewanti-wanti si Leon supaya ngejauh dari yang namanya cewek. Tapi Leon ngelak dan bilang kalau itu untuk kebutuhannya. Terus, di situ Leon ngelihat Matilda lagi ngobrol sama seorang cowok. Dengan gercep, Leon nyamperin Matilda dan ngasih tahu dia supaya jangan gampang akrab sama orang asing yang baru dia temui. Pas Leon pergi menjalankan tugas, diam-diam Matilda datang ke rumah lamanya. Di situ dia nemuin boneka punya adiknya. Tapi yang bikin dia sedih adalah pas dia nginjek TKP bekas mayat adiknya. Matilda terus ngambil uang segepok yang disembunyiin di bawah ubin. Tapi tiba-tiba dia mendengar ada yang datang ke rumah itu. Yang mana ternyata itu adalah si Stanfield bersama dengan 2 orang detektif. Sambil sembunyi, Matilda nguping ngobrolan mereka. I don't know. They should have been at school. Karena masih penasaran,
Matilda terus naik taksi untuk ngikutin Stanfield. Di situ, Matilda baru tahu kalau ternyata si Stanfield ini seorang polisi. Leon pulang ke rumah dengan kondisi terluka tanpa sepengetahuan Matilda. Tapi, Mr. McGuffin? Can I have a word with you? gak lama kemudian, mereka malah diusir dari situ karena pemilik hotel curiga mereka bukanlah ayah dan anak. Dengan terpaksa, mereka harus pindah ke tempat yang baru. Beberapa hari kemudian, Leon kembali menemui Tony, tapi kali ini dia bawa juga Matilda ke situ. Leon bilang kalau dia butuh asisten untuk ngejalanin tugasnya karena dia lagi terluka. Tony cuma bisa geleng-geleng karena nggak punya pilihan lain. Leon kemudian membawa Matilda untuk menjalankan tugas pertamanya. Leon ngajarin Matilda untuk mancing si target keluar dari sarangnya. It's Susan. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah itu, Leon langsung memeriksa keadaan sekitar sambil nodongin pistolnya. Saat situasi dirasa aman, Leon nyuruh targetnya untuk berdiri di pojokan. Lalu, Matilda menyiapkan senjatanya. Pas ngelihat Matilda nodongin senjatanya, si target mulai keluar keringet dingin. Tapi pas ditembak, ternyata masih pakai peluru karet. Ya wajar lah, namanya juga latihan. Tapi tenang, si target akhirnya dihabisin sama si Leon. Di situ, Matilda ngelihat banyak narkoboy di atas meja. Dia langsung ngebakar barang haram itu. Karena menurutnya, barang itulah yang udah ngebunuh semua keluarganya. Dan hari-hari berikutnya, Matilda semakin sering nemenin si Leon untuk mengeksekusi targetnya. I'm looking for Mr. Rubin's apartment. Suatu hari, Leon berpamitan kepada Matilda untuk bertugas. Namun, kali ini Matilda merasa aneh karena Leon berpamitan dengan serius. Terus Leon bilang kalau kerjaan kali ini adalah pekerjaan yang berat dan lalu ia pun berangkat. Tanpa disangka, Matilda pergi untuk ngabisin si Stanfield di kantornya. Walaupun dengan penyamaran seadanya, Matilda berhasil masuk ke dalam sana sebagai kurir makanan. Bocil itu ngikutin si Stanfield masuk ke dalam WC. Tapi tanpa disangka, Stanfield tahu kalau sedang diikuti dan sembunyi di balik pintu. Stanfield tanya, ada urusan apa si Matilda ngikutin dia? Tapi Matilda cuma bisa diem dan gemetaran karena ditodong pistol. Namun kemudian, datang anak buah si Stanfield ngasih kabar kalau tangan kanan kesayangan dia tewas. Yang ternyata di lokasi lain tangan kanan si Stanfield itu dihabisi sama si Leon. I'm a cop. Karena ngedengar kabar itu, Stanfield jadi gak fokus sama si Matilda dan nyuruh anak buahnya buat nahan dia di ruangannya. Did you take her up to my office? Di sisi lain, pas Leon sampai di rumah, dia nemu surat dari Matilda, di mana di situ juga ditulis alamat kantor si Stanfield. Dengan gercep, Leon langsung OTW naik taksi dan langsung nyelamatin Matilda nggak pakai babi bu. Sayangnya, setelah kejadian itu, Stanfield dan gerombolannya datang ke tempat Tony untuk nyari tahu keberadaan si Leon. I have a lot of respect for your business, Tony. Alhasil, keesokan harinya, rumah susun tempat Leon tinggal digerebek sama tim Prabu cabang Amerika alias anak buah si Stanfield. Matilda yang baru pulang belanja ketangkap sama polisi itu dan dijadikan umpan buat si Leon. Pas sebagian dari mereka masuk ke dalam rumah, mereka nggak nemu apa-apa di dalam sana. Ternyata Leon tahu kedatangan mereka dan langsung ngabisin mereka semua yang ada di dalam. Ngelihat itu, pasukan yang nunggu di luar ngelapor ke Stanfield dan ngebuat si Stanfield naik darah sampai nyuruh semua pasukan untuk datang ke gedung itu. Tapi dengan keahliannya, udah jelas Leon bisa ngelumpuhin para polisi yang ngedeketin areanya. Let the girl go. Leon juga berhasil ngebawa lagi si Matilda yang sebelumnya disekap sama polisi. Leon lalu nyuruh si Matilda buat ngambil kampak yang ada di dekat situ. Ia juga menyandra salah satu polisi untuk dijadiin tameng. Para polisi itu lalu menghujani Leon dengan peluru. Tapi untungnya, Leon dan Matilda udah masuk ke dalam rumah.
Walaupun rumahnya udah dikepung dari berbagai sudut, Leon nyari cara untuk keluar dari situ. Dia lalu ngejebol tembok yang ada di dapurnya dan nyuruh si Matilda untuk pergi dari situ. Sementara di luar rumahnya, para polisi udah siap untuk ngancurin rumah si Leon. Dan gak lama setelah si Matilda kabur lewat lubang itu, setelah ledakan itu, para polisi mulai menyerbu ke dalam rumah. Namun dengan cerdik, Leon cosplay pura-pura jadi polisi yang cedera. Alhasil, dia malah ditolong keluar sama polisi yang gak tahu kalau itu Leon. Sayangnya, di lantai bawah, si Stanfield ngelihat Leon yang lagi nyamar. Dan pas si Leon mau keluar dari gedung itu lewat pintu utama, gak taunya si Stanfield ada di belakangnya dan langsung nembak si Leon. Walaupun udah sakaratul maut, tapi Leon masih sempat kasih surprise ke si Stanfield, yaitu... Di akhir film, Matilda datang ke sekolahnya supaya bisa diterima lagi di sekolah itu. Gak lupa dia nanam tanaman kesayangan Leon di taman sekolah tersebut. Oke, untuk film ini Tante Wiggy kasih rating 7,5 dari 10. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adios amigos.